Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karangjambu mempersembahkan. Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kali ini kita akan meliput tentang budidaya anggrek hybrid ya di Kecamatan Karangjambu. Ini merupakan pelopor di sini, pelopor budidaya anggrek hybrid di Kabupaten Purbalingga. Karena masih sangat jarang ya, bahkan mungkin ini satu-satunya di Purbalingga untuk budidaya anggrek hybrid ini. Kalau di luar Purbalingga seperti Magelang atau di mana itu mungkin sudah banyak, tapi kalau di Purbalingga ini adalah satu-satunya gitu. Nah, untuk kali ini saya sudah di lokasinya ya, lokasi budidayanya bersama Mas Edi selaku owner dari tempat budidaya ini. Nah, kita akan menanyakan langsung gimana prosesnya budidayanya, dan dia juga pernah pengalaman ekspor juga. Nanti kita juga akan tanya-tanya untuk ekspor anggrek ini gitu. Kemana saja ya Mas ya kemarin kita Thailand ya? Pak, Thailand, Malaysia. Ada ke Thailand, ke Malaysia. Nah, lengkapnya seperti apa nanti akan kita ulas lebih lanjut. Monggo, mari kita ikuti videonya. Sudah pindah ya untuk biar ngobrolnya lebih enak ya Mas Edi ya. Tadi di lokasi di greenhouse-nya. Nah, sekarang kita ada di terasnya, tapi ada beberapa nih display yang cukup bagus ya, dari mulai seedling sampai yang sudah berbunga gitu. Nah, Mas Edi, kira-kira bisa diceritakan nggak ke teman-teman itu tentang ini anggrek hybrid itu sebenarnya gimana sih asal usulnya sehingga kita sebutnya anggrek hybrid gitu? Ya, jadi anggrek hybrid itu adalah anggrek yang dihasilkan dari campur tangan manusia, gitu. Jadi yang bukan dari selfing alam. Jadi dia dibuahkan dengan campur tangan manusia, dibuahkan oleh kita dengan seperti pembuahan biasa pada umumnya pada jenis-jenis anggrek itu dari benang sari, benang sari ke putih sari sampai kita tunggu sampai berbuah. Nah, dari buah itu kita ke lab, dilabkan, terus kita budidaya via botol, biasanya pakai botol pakai gel, terus ditunggu sampai dia keluar gitu. Dari jarak itu biasanya 1 tahun lebih. Ya. Jadi ininya anggrek hybrid itu semua, walaupun itu dari spesies dari alam yang nggak disilangkan dengan jenis lain, tapi disilangkan dengan selfnya itself dari anggrek itu sendiri, tapi lewat campur tangan manusia, itu hybrid. Kalau dari alam, yang tumbuh di alam, yang tumbuh di pohon-pohon itu berarti dari alam sendiri. Berarti tidak tentu harus persilangan ya, walaupun campur tangan manusia tapi dari satu bunga bisa ya, nanti jadinya hybrid gitu ya. Betul. Gitu ya. Dan kelebihannya Mas, kelebihannya itu antara hybrid dengan yang self sendiri dari alam dari itu alam. Gimana? Kalau sebenarnya kalau perbedaan yang signifikan adalah hybrid itu mudah Pak, mudah sekali untuk Perbanyakan? Enggak, jadi perawatan itu mudah sebenarnya, dan bunga itu lebih cepat kayak gitu, karena dia di kondisi udah, misalkan ada beberapa jenis Phalaenopsis itu biasanya hidup di sekitar 900 mdpl gitu, atau di daerah-daerah gunung yang dingin-dingin seperti ini. Tapi kalau udah hybrid itu ya bisa lah di daerah-daerah bawah, pesisir bahkan itu beda, dalam ruangan juga dia bisa, karena memang pembibitannya itu udah modern, udah pakai lab gitu. Terus kelebihannya lagi, dia banyak disukai dengan bunga yang tahan lama, dengan bunga yang warna-warni, karena dari hasil silangan-silangan biasanya gitu. Nggak monoton kayak di alam kayak gitu. Terus perawatannya memang mudah, lebih mudah daripada yang dari alam sendiri. Ya, jadi
kemampuan adaptasinya itu lebih tinggi ya, lebih bagus ya daripada yang di alam. Karena kalau dari alam memang dari tumbuh sampai dewasa kan di situ suhunya nggak berubah. Betul. Tapi hybrid dari awal tumbuh sudah mengalami proses yang panjang ya. Yang panjang. Oh gitu, iya siap. Sama mungkin kalau di warnanya karena itu persilangan ya, jadi bercampur warna luar biasa. Sudah sangat variatif ya. Variatif banget. Nah terus tadi kalau ngobrol soal perawatan, Mas, perawatannya ini apakah perlu perawatan yang khusus antara hybrid dengan yang dari alam, kita ambil dari alam, perlu nggak perawatan khusus atau gimana, Mas, perawatan? Iya, kalau hybrid yang pada umumnya sih aku karena newbie juga, itu yang penting dia GH itu ada UV ya. Kalau butuh paranet ada paranet gitu, jadi nggak kena air hujan langsung. Terus sistem pemupukan juga harus benar-benar, kalau misalkan dibikin seminggu 2 kali ya harus 2 kali, di jam sore ya harus jam sore kayak gitu. Itu kalau hybrid itu hanya konsisten masalah waktunya saja. Tapi kalau spesies itu benar-benar suhu, Mas. Ada satu spesies kayak misalkan yang dari Papua. Di tempat saya di sini nggak jadi gitu, misalkan kayak dendros, piktabil atau yang dari Sumatera atau Banse itu nggak jadi karena suhunya udah beda kayak gitu. Mungkin kalau misalnya aku bikin GH yang modern mungkin bisa, cuman kalau penangannya biasa nggak bisa. Itu ada beberapa jenisnya kayak gitu. Walaupun itu sudah kita budidayakan secara untuk jadi hybrid itu ya, tetap sulit ketika kalau udah hybrid sih udah bisa. Udah bisa ya. Kalau hybrid udah bisa karena itu kan prosesnya udah memang yang tadi diceritakan dari awal, udah dia lahirnya misalkan di tempat panas gitu, apa di batu dingin terus pembesarannya di tempat panas itu bisa. Cuman kalau spesies yang benar-benar datang dari alam, misalnya di sini ada bulbo yang dulu pernah terkenal itu anggrek cakra namanya, tapi itu bulbo pilum ginenjiki, itu anggreknya gede. Ada di sini banyak itu kalau kita bawa ke bawah kalau di misalkan 400 mdpl gitu itu susah hidup itu karena butuh yang suhu di sekitar 600 sampai 1000 mdpl suhu dingin. Tapi kalau sudah dihybridkan pasti bisa untuk mau di panas, mau di gunung, mau di kota, mau di kita rawat di bawah dataran tinggi, kita beli di dataran tinggi, kita bawa ke dataran rendah ya, itu bisa. Kalau udah hybrid itu biasanya udah bisa. Jadi gitu teman-teman, untuk yang sering beri anggrek tapi mengeluh ya kadang-kadang mati, dibawa ke bawah mati, mungkin bisa diikuti ya teknik-teknik perawatan dari Mas Edi ini tentang konsisten, terus pemupukan yang tepat waktu, penyiraman tidak kena sinar matahari langsung gitu ya Mas ya. Jadi gitu teman-teman bisa diterapkan ya yang masih merasa kesulitan merawat anggrek miliknya teman-teman di rumah gitu, bisa diterapkan. Nah terus yang selanjutnya nih Mas, tadi kita sudah bicara perawatan, nah kelebihannya juga sudah sekalian diulas ya tadi ya, berbagai kelebihannya anggrek hybrid sama anggrek yang tumbuh di alam gitu. Nah terus kendala-kendalanya nih Mas, kendala-kendalanya dan apa saja yang sudah jenengan terapkan, jenengan lakukan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut gitu, biar teman-teman di rumah nanti bisa mungkin bisa ngambil pengalaman dari jenengan kira-kira apa saja. Jadi kalau yang karena hybrid juga agak baru di aku gitu, agak baru di aku. Jadi yang kalau di kondisi di tempatku 900 mdpl ini itu karena suhu yang terlalu dingin, jamur Pak. Jamur itu udah sangat luar biasa banyak lah kalau mau gini. Di media kadang daun itu kena jamur itu udah pasti kalau di ini. Jadi perawatan yang pertama gini Pak, kalau kita mau beli anggrek mau perawatan yang kalau rumahan ataupun kalau di kebun kayak gitu, jadi yang pertama kita lakukan itu kita fungisida, itu untuk jamur.
kita fungisida untuk jamur. Terus masalah penempatan itu sebenarnya anggrek itu tetap butuh cahaya dan butuh angin yang kencang. Ya notabene anggrek itu hidup nempel kan gitu, epifit di alam. Yang matahari oke, tapi angin juga oke. Lah, kenapa sih kalau teman-teman biasanya beli gitu kan, terus rusak, mati gitu, busuk gitu. Karena kadang ya kalau rumah kayak gini kan kadang nggak kena matahari, kadang anginnya kurang gitu. Terus fungisida itu kalau aku sih udah pasti kalau musim hujan itu 1 minggu sekali pasti fungisida. Kalau pestisida sistemik juga banyak kan, itu cuma 2 minggu sekali. Kalau di sini sih alhamdulillah aman. Terus akarisida juga pakai 1 minggu sekali kadang kayak gitu, karena itu kan ada biasanya kalau tempat dingin banyak kutu daun gitu. Kalau terus bakterisida biasanya kalau tempat dingin kayak gini ya juga banyak bakteri takutnya gitu, itu juga pakai biasanya 1 bulan sekali aku pakai. Kalau pemupukan aku konsisten ya, karena kalau di alam itu sudah kena hujan kena angin dia makan. Ya anggrek itu nggak cuma di akar, nggak cuma di daun gitu, angin juga membawa makanan dan biasanya diserap oleh akar gitu. Apalagi kayak jenis panda yang nggak pakai media hidup, intinya kan cuma di akar ya, dari angin sama air hujan. Cuma di itu sebenarnya kayak gitu ya. Banyak kesalahannya itu kadang pengen tampilannya oke, wow gitu kan, dengan pot yang cantik, dia dengan medianya juga acak-acakan gitu, bahasanya cuma ngikuti yang ini yang itu kan. Media juga berpengaruh Mas. Jadi kalau misalkan kayak di tempatku sebenarnya kalau di tempatku yang dingin kayak gini itu harusnya itu pakai kayak arang gitu. Iya, yang biar air erosinya cepet gitu. Jadi nggak mundong di media gitu. Jadi kalau aku ini kan pakai mos sama kadaka yang aku fermentasi sendiri. Kadaka itu aku fermentasi sendiri. Jadi penyiramannya di sini cuma seminggu sekali. Kayak gitu. Seminggu sekali untuk penyiraman biasa. Untuk pupuk tetap seminggu 2 kali. Itu setiap sore. Kalau dari ukuran seedling sampai dewasa ukuran segini itu masih tetap pupuk pertumbuhan, pupuk daun yang dicariin gitu, pupuk daun. Merek sih terserah lah, pupuk apapun bebas sebenarnya. Yang penting rutinitas, konsisten dalam. Nah nanti kalau udah dewasa ada pupuk pembungaan sampai dia benar-benar mekar gitu. Nah itu kan sebagian besar adalah kendala-kendala yang ada di wilayah dengan iklim atau dataran tinggi ya, suhu rendah. Nah kalau untuk yang biasanya kan teman-teman banyak penghobi anggrek juga yang rumahnya di dataran rendah ya Mas ya. Nah kira-kira biasanya apa saja Mas yang dihadapi dan perlu tindakan apa untuk anggrek yang di dataran bawah, yang dari sini kita bawa ke bawah itu apa? Ya kalau di bawah paling cocok satu hal yang paling perlu diperhatikan itu media itu moss ya, pakai kadaka atau moss putih terserah. Media itu moss karena suhu panas, jadi karena anggrek kayak bulan sendiri itu butuh dingin, jadi yang paling dibutuhkan itu moss. Terus kalau di bawah itu sih tetap fungisida malah berkurang, tapi pestisida biasanya sering ya, pestisida itu sering. Akarisida juga perlu diperhatikan buat kutu-kutuan, karena kutu nggak pandang itu di bawah. Itu perlu juga cek akar, itu perlu. Biasanya kalau dari suhu dingin kayak gini terus dibawa ke bawah, di sini seminggu 2 kali penyiraman. Misalkan kayak gitu, penyiraman secara pupuk lah. Kalau di bawah pun sama, pupuk ya seminggu 2 kali. Kalau penyiraman biasa di sini seminggu sekali. Mungkin kalau di bawah seminggu harus 2 kali. Karena di sana suhu yang panas. Cuma kayak gitu. Tapi yang perlu diperhatikan di sini intinya cuma angin sama sinar matahari. Jangan langsung sinar mataharinya. Mungkin kalau ada beberapa jenis seperti kayak dendro itu bisa full sun fluorine, itu bisa. Cuman kalau panasnya sini kan tetap beda sama bawah, tapi ke bawah ya tetaplah pakai paranet gitu. Jadi itu ya teman-teman penghobi anggrek untuk yang rumahnya berada di katakanlah dataran rendah ya,
itu perlu diperhatikan. Kelembaban medianya ya, Mas, kelembaban medianya itu berkaitan dengan frekuensi penyiraman. Kalau pemupukan relatif sama lah ya. Relatif sama. Silahkan merek apapun gitu ya, terserah ya. Sama ya. Ya. Terus untuk ini Mas, umurnya ya. Ini kan ada beberapa fase pertumbuhan ya. Mungkin bisa di-share ke teman-teman, butuh waktu berapa lama sih atau masing-masing berapa bulan gitu. Biar teman-teman kadang-kadang ada yang nggak sabar nih. Oh, anggrekku nggak berbuah-buah gitu. Nah, padahal memang belum umurnya gitu. Betul. Nah, ya mungkin bisa di-share Mas Edi. Jadi aku beli dari seedling ini dari Jawa Timur ya, dari Batu. Seedling ini mungkin dari keluar botol sekitar 3 bulan sampai dia remaja 3 bulan sampai dia dewasa 3 bulan juga, jadi sekitar 1 tahun lah, 1 tahun dari seedling, berarti 3 sampai berbunga dia 1 tahun untuk perawatan pada umumnya. Kalau biasanya sih ada yang dipercepat dengan kayak hormon, bisa paling umur 8 bulan bisa berbunga, itu sampai bunga. Jadi 3 bulan pertama ada sampai seedling, 3 bulan remaja, terus sampai dewasa, sampai di berbunga. Jadi hampir 1 tahun untuk anggrek bulan. Kalau dendro biasanya sih dari seedling itu cuma 6 sampai 8 bulan itu bisa. 6 sampai 8 bulan iya, dari kalau dendro. seedling ini ya. Iya, dari seedling. 8 bulan. Tapi kalau biasanya teman-teman itu beli dari fase pertumbuhan yang mana, Mas? Kalau kebanyakan udah bunga kalau orang. Ya, pertama suka anggrek itu di bunganya. Jadi yang paling berat di teman-teman adalah biasanya kalau udah bunga terus aduh ini kapan lagi bunganya. Nah, itu dia. Nah, biasanya udah habis bunga bosen tuh orang pasti beli lagi. Karena nggak bunga-bunga lagi. Karena kesalahannya gini. Ya pokoknya sih apa aja. Iya, itu kan harus ada waktu untuk kayak lahan lah. Sebenarnya lahan yang baik ketika sudah panen itu kan harus didiamkan beberapa bulan baru ditanamin lagi. Ya sama lah tumbuhan kayak gitu. Jadi setelah dia berbunga, ya perbanyak pupuk pertumbuhan dulu Pak, biar dia sehat lagi dulu, baru dia kita mau. Tapi teman-teman biasanya langsung pengen dia bunga, akhirnya disemprot sama pupuk pembungaan yang malah nggak bunga tapi overdosisnya mati, kurus. Iya, merusak tanamannya sendiri. Nggak ada kayak banyak ngomong, oh nggak beli anggrek bulan kalau udah habis bunga udah gitu kan, udah nggak ini lagi lah, ngapain beli anggrek kayak gitu. Karena perawatannya yang nggak tahu di situ gitu. Jadi terus kayak gini, kalau di YouTube itu beredar yang ada pakai micin, terus ada pakai air mineral ya, beras ya. Cucian beras. Iya, air cucian beras itu kalau pakai mau yang kayak gitu kayak cucian beras sendiri itu harus diamkan minimal 3 hari dan diambil di bagian paling atas, dan itu 1 liter. 1 liter itu dicampur air lagi 1 liter, enggak itu langsung disemprotkan, itu juga panas nanti mati gitu. Mati, ya? Iya, jadi kalau di YouTube kan langsung. Jadi kalau banyak ini para penghobi anggrek yang masih baru-baru mengeluh lah di anggrek bunga sekali mati, mungkin kesalahan di perawatannya mereka perawatannya sendiri ya. Sebenarnya perawatan bisa ya. sendiri. Nah, bisa. Untuk dari berbunga nih, kita beli dari berbunga terus kan selesai kembang bunga ya. Sampai berbunga lagi biasanya berapa ini Mas? Harusnya 3 bulan udah bunga. Harusnya 3 bulan. 3 bulan udah. Nah, ini berikutnya ya. Ini udah habis bunga, waktu itu habis bunga pertama. Ini habis bunga pertama di sini, paling bawah. Jadi ukuran segini dulu tuh, ukuran segini. Terus dia bunga lagi 3 bulan, terus sampai 1 tahun setelah dia habis bunga ukurannya segini. Itu sehat-sehat aja. Gede malah plenya gitu kan. Tapi kalau kata orang habis bunga mati, enggak, ini sehat-sehat aja. Ini pernah aku timbang dulu temennya ini tanpa media itu, ya tanpa pot, cuma pakai media softnya itu timbang udah 2 kilo lebih. Iya, ini juga sampai besar kalau nggak ada ceritanya. Ini udah barang dari ini habis mati ini ya enggak. Cuma masalah perawatan ya apa aja lah, tanaman apapun. Ya masalah perawatan itu bagus ya, penting. Konsisten itu penting ya. Jadi kalau anggrek apa tiap setelah ini ada potensi untuk berbunga? Ada ini ya.
setelah daun ya, itu tiap daunnya tuh bisa bisa bunganya. Kalau anggrek bulan itu bisa ada 2 tangkai, bisa kayak ini ya. Ini malah bunganya banyak banget ya. ini istimewa. itu kelainan. Istimewa. Jadi dia habis bunga, Pak. Dia habis bunga. Terus aku pakai dulu ada salad yang dijual, salad keiki namanya, biar tumbuh keiki. Aku coba, beneran dia keluar kayak gitu. Dia keluar keiki. Terus ditantang tuh sama temen, keikinya jangan dipotong gitu. Coba plan pertama hidup enggak oke. Sekarang malah dia tumbuhnya 2, ini juga 2. Yang utama juga dia bunga 2 tangkai. Bisa di zoom Pak Deki biar ini yang utama juga dia 2 tangkai berbunga ya. Iya, keluar lagi mau udah sepai panjang, terus anakannya berbunga lagi sampai ke atas, dia juga berbunga lagi gitu. Nah, jadi ini nanti kalau udah berbunga bagus sekali ya, kalau udah mekar gitu loh. Ya, ada 4. Ini termasuk apa langka ya mungkin ya, anggrek-anggrek seperti ini ya. Ini juga idenya lumayan khusus, ini blackjack. Kalau di dunia peranggerekan bulan itu blackjack adalah merah kehitam-hitaman. Jadi agak hitam nanti, merahnya merah darah hitam. Blackjack itu agak mahal sih dulu harganya memang. Ini kalau ada yang minat apa bisa dijual apa enggak ini Mas? Ini masih koleksi ya, masih koleksi sendiri ya. Jadi kalau ada yang minat ini masih koleksi ya, belum dijual. Nah, tadi jadi teringat soal harga Mas, tanya harga ini. Jadi, nah ini kalau dengan misalkan ada yang mau anggrek mau beli ini, harganya berapa Mas? Kalau harga normal anggrek bulan itu kalau di pasar 135 itu yang premium. Premium itu kayak buatannya Luna, Rilis itu yang gede-gede di Indonesia. Itu 135 dengan soft pot kayak gini ya, ecer. Karena petani penampilan seperti itu ya, udah hampir berbunga gitu ya. Udah ada spike tinggal bunga. Itu kalau di ecer sekitar segitu 135 ya. Kadang ada yang 150 sih kalau di ini. Kalau di aku sih enggak ngecer. Ya. Harus ini ya. Iya, ini borongan lah, partai besar ya. Partai besar. Tapi kalau yang ini berbunga biasanya ada di pasaran berapa ini Mas? Biasanya 150 betul. 150? Iya, yang ini. Udah sama pot biasanya pot angin. Ini warna-warna standar biasa, ungu putih. Oke. Nah, tadi di awal pas masih di greenhouse-nya ya, kita sempat membahas ekspornya Mas. Iya. Kan udah pengalaman ekspor. Cuman kalau untuk saat ini sedang berhenti dulu ya Mas ya, karena pandemi berhenti. Nah, kalau dulu pas masih aktif ekspor, gimana Mas? Ada yang bisa di-share mungkin ke teman-teman? Kalau itu kemana? Ke Thailand sama Malaysia itu sebulan 2 kali, tapi enggak yang hybrid. Yang hybrid itu yang spesies lokal sini. Itu juga proses budidaya, penangkaran dulu. Terus penangkaran lama ada di kebun satunya, penangkaran lama dia udah benar-benar jadi, dia udah hidup dengan media udah di pot kayak gitu dari alam kita ambil sedikit, kita budidaya jadi banyak, itu kita jual ke Thailand gitu. Sistemnya biasanya sekitar 500 plant gitu, 1000 plant sekali kirim. Sekali kirim. Mantap ya. Berarti itu malah yang dari alam ya Mas ya, bukan yang hybrid ya, yang kita ekspor ke sana ya. Rutin sebulan 2 kali. Kadang sampai 4 kali. Selama berapa ini aktif ekspor? Sekitar waktu itu 2 tahunan. 2 tahun ya? 2 tahun. Sampai mau pandemi. Sampai pandemi ini benar-benar ya. Udah sampai sekarang. Oke, mudah-mudahan ini segera ini ya pandeminya ya Mas ya. Vaksin juga udah mulai ini menyebar, udah mulai dilakukan gitu. Nah, terus sebenarnya udah berapa lama sih Mas di kalau dia ya? Yang itu sebenarnya udah 7 tahun. 7 tahun ya, mantap ya. 7 tahun, cuman memang kayak stagnan karena mungkin di desa, terus peralatan juga yang memadai. Kalau hybrid itu baru berjalan 2 tahun ini, 2 tahun. Tapi tahun pertama itu nggak budidaya yang kayak ini khusus, enggak. Kalau tahun pertama itu kayak Vanda, jadi yang hybrid itu aku punya Vanda, punya Grammatophyllum, ada Cattleya gitu, ada. Nggak cuma bulan sama dendro, enggak. Jadi ada berbagai jenis. Kalau tahun dulu itu jadi aku semua jenis sih gitu, aku pengen bikin gitu. Cuman permintaan pasar kok ke dendro sama bulan ya memang. Itu sama bulan. Iya, cepat sekali. Dan ini juga aku
kerjasama sama temen, sama orang Indaru, orang Wirasana, orang Celelang, desa Celelang, kerjasama sama dia. Jadi barang kalau udah oke, clear, jadi langsung. Jadi kalau mau beli ke sana aja. Sana ya, ke Pak Indaru ya. Indaru Purbalingga. Rumah Anggrek Kirana. Anggrek Kirana. Ya, kalau mau beli ke sana aja. Itu barang produk kebun lokal asli di Purbalingga. Kayak gitu. Insya Allah kualitasnya silahkan tanding nggak sama yang udah kayak Una yang semuanya. Harga sudah. Jadi untuk teman-teman mungkin yang berminat nih anggrek-anggrek yang seperti ini, ke Pak Indaru ya Mas ya. Indaru. Rumah Anggrek Kirana di Celelang Wirasana. Mungkin bisa langsung check out saja ke sana dan penghobi anggrek gitu. Ya mungkin gitu Mas Edi, terima kasih atas sharing ilmunya nih. Mudah-mudahan teman-teman di rumah atau teman-teman pemirsa ini bisa menangkap lah ya, meresap ilmu yang di share oleh Mas Edi, dan penghobi anggrek nih semakin mantap gitu untuk merawat anggreknya gitu. Dan semakin berhasil tentunya ya anggreknya gitu. Mungkin itu Mas Edi, terima kasih. Siap ya. Semoga sukses ke depannya Mas. Amin. Ya. Mungkin gitu teman-teman, bincang-bincang kita dengan Mas Edi ya, pembudidaya dan sekaligus pengekspor anggrek ke luar negeri ya. Namun sementara karena pandemi jadi masih sementara off dulu ekspornya ya Mas ya. Mudah-mudahan kedepannya pandemi segera berakhir, ekspor anggrek dari Purbalingga ini tetap terus berjalan lagi gitu. Terus sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.